Akibat cornering dan kebanyakan menggunakan rem belakang untuk mengontrol sepeda motor. Ini akibatnya, kalipernya sampai ngebul berasap. Ya, ini kalipernya sampai overheat dan cat yang ada di cakram belakang sampai mengelupas saking panasnya. Bisa dilihat di sini kebulnya dan juga cat cakram belakang yang sampai mengelupas. Wow. Yang saya rasakan ketika rem belakangnya ngunci itu adalah tarikan motor sedikit demi sedikit menjadi berat dan berat. Pada akhirnya saya harus menghentikan sepeda motor saya untuk alasan safety. Akibat yang lain adalah indikator suhu yang ada di speedometer menunjukkan sampai 4 bar. Ya, kalau di MT25 normalnya hanya 3 bar. Ini sampai 4 bar, artinya mesin bekerja lebih keras. Suhunya meningkat lebih panas. Ya, peristiwa rem belakang sampai ngunci bahkan sampai keluar asap tadi itu yaitu murni karena kenakalan saya sih. Nakalnya gimana? Ya, ini perjalanan mudik 2023 dari Cikarang ke Jogja naik motor MT25. Ini lokasinya di Jalan Raya Bandung ke arah Tasik kalau nggak salah. Jalanannya asik banget buat saya. Aspalnya mulus dan berkelok-kelok, banyak tikungan parabolik. Sehingga insting cornering saya tiba-tiba muncul dan saya melakukan cornering di tikungan-tikungan yang parabolik. Yang mana saya juga melakukannya ketika jalanannya cukup aman, cukup sepi. Tapi ini jangan ditiru ya. Ini emang saya yang nakal. Jangan sekali-kali meniru apa yang saya lakukan ini. Ini cukup berbahaya. Oke. Setelah rem belakang motor saya itu ngunci dan overheat atau kepanasan, apa yang saya lakukan? Saya diemin motor saya selama kurang lebih setengah jam. Sambil nyantai, sambil minum-minum gitu. Sambil lihat pemandangan. Tak berasa 30 menit sudah berlalu. Dan saya cek cakram dan kaliper belakang motor saya. Juga saya cek putaran rodanya. Hasilnya kaliper dan cakramnya sudah dingin, sudah tidak sepanas tadi, sudah normal suhunya. Dan putaran rodanya pun lancar seperti sedia kala. Saya juga kaget, karena saya pikir kalipernya harus saya bongkar dan saya bersihin. Saya lepas dulu kampasnya, saya bersihin, lalu saya dorong paksa pistonnya kembali ke posisi awal. Sambil cairan minyak remnya dikeluarin gitu. Saya pikir akan melakukan hal-hal semacam itu. Tapi ternyata itu kembali normal seperti sedia kala tanpa perlu saya apa-apakan. Cuma saya diemin selama kurang lebih setengah jam ya. Ya, apa namanya? Emang saya awalnya berpikir karena panas ya saya diemin dulu deh setengah jam gitu. Ternyata sistem rem belakangnya normal kembali seperti sedia kala. Alhamdulillah. Setelah kurang lebih setengah jam dan rem belakang saya kembali normal, saya pun kembali melanjutkan perjalanan mudik saya dari Cikarang menuju Jogja. Tapi saya mau ngasih sedikit catatan apa yang saya alami ini berupa rem belakang sampai ngunci dan overheat ini. Mungkin kalau seandainya terjadi di sepeda motor teman-teman, penanganannya mungkin akan berbeda dengan apa yang saya lakukan, mungkin loh ya. Itu karena tergantung dari jenis komponennya, lalu umur komponennya, kemudian kondisi komponennya. Maksudnya gini, jenis komponennya, apakah sistem pengereman motor teman-teman itu rem aftermarket seperti punya saya, ataukah dia sistem pengereman standar? Itu satu. Kondisi komponennya, maksudnya sistem pengeremannya ini apakah selalu dibersihkan, apakah dalam kondisi terawat, itu nomor 2. Kemudian nomor 3, umur komponennya. Apakah sistem pengereman teman-teman itu masih baru, masih grass, ataukah ini sudah bertahun-tahun atau sudah lama? Ya, 3 hal tadi parameter menurut saya ya. Jadi kondisi di motor saya, MT25 saya, yang sudah saya modif kaki-kakinya ini, sistem pengeremannya adalah jenis variasi. Dia bukan rem standar lagi. Kemudian dia kondisinya masih baru, jadi baru saya beli, saya modif. Kemudian kondisinya saya rawat.
selalu saya bersihkan, selalu saya rawat, jadi kondisinya selalu dalam kondisi prima. Ya, 3 parameter tadi adalah catatan yang saya maksud. Oke, itu aja sharing dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada koreksi atau feedback, silahkan share di kolom komentar supaya saya juga bisa ikut belajar. Oke, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.